Selamat malam, jemaat terkasih. Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 9 Februari 2022 dan salam sehat dalam kasih dan damai Tuhan. Kita patut bersukacita kepada Allah yang memberi waktu bagi kita bertemu lagi dalam ibadah keluarga secara virtual daring. Malam ini kita akan menelaah Alkitab dari Nehemia 9 ayat 20 sampai 21 dengan tema Tuhan setia dan pengasih. Jemaat, sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, mari kita berdiri, satukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan kau lupakan segala kebaikannya. Setinggi langit di atas bumi, demikianlah kasih Tuhan bagi umatnya. Dia jauhkan segala pelanggaran kita dan hidup kita selamanya. Ya Bapa kami di dalam surga, pada malam yang indah ini kami memohon padamu Bapa. Di malam-malam ini kami mengadakan ibadah keluarga GPIB Sakakala. Tuhan, bukalah hati kami untuk dapat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Tuhan yang baik, bimbinglah Ibu Pendeta Esterina Manisiwa untuk melayani ibadah di malam ini dan berilah roh hikmat padanya. Dan serta juga pada keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah melalui virtual atau daring. Tuhan, berilah kemudahan pada kami jaringan internet yang ada dan jauhkanlah gangguan-gangguan. Bapa yang baik, dengarlah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Mazmur berbalasan. Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga, lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, Laut dan segala isinya. yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya.
sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Mohonlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar sejak semulanya Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya, kami anak-anak-Mu saat ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus saja yang bekerja di dalam hati kami, memberikan pengertian dan hikmat bagi kami, agar firman yang kami dengar dapat kami lakukan, dapat kami terjemahkan dan praktekkan di dalam hidup beriman kami. Urapilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari kitab Nehemia pasalnya yang ke-9 ayat 20 dan 21. Nehemia pasal yang ke-9 ayat 20 dan 21 yang menyatakan, "Dan Engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga mana-Mu tidak Kau tahan dari mulut mereka, dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan. Pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pujilah Tuhan
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Nehemia 9 ayat 20 dan 21. Jika kita membaca buku Sabda Guna Dharma, Sabda Guna Krida atau Sabda Bina Umat yang Malam, itu judulnya Tuhan Setia dan Pengasih. Sebelumnya saudara-saudara kita akan melihat siapa itu Nehemia. Nehemia adalah seorang nabi yang hidup pada masa pembuangan di Israel. Dan kemudian Nehemia diberikan tugas oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, untuk membangun kehidupan mereka kembali setelah mereka pulang dari pembuangan. Dan kitab Nehemia ini di dalam tradisi Yahudi diasumsikan bahkan ditulis oleh Nehemia sendiri. Dan apa tugas Nehemia atau apa pekerjaannya? Nehemia melayani Raja Persia dengan jabatan non-spiritual sebelum dia memimpin bangsa Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok-tembok atau kota-kota yang pernah mereka tinggalkan. Di bawah kepemimpinan Nehemia, Israel kembali disatukan untuk menuntaskan tujuan umat setelah mereka diizinkan pulang ke Yerusalem. Saat itu Nehemia bekerja sama dengan Ezra, berjuang untuk umat Allah, umat Tuhan, membangun kembali kehidupan umat Israel supaya lebih baik lagi. Terlebih lagi di dalam segi spiritualitasnya, dalam peribadahannya. Bagaimana Nehemia dan Ezra memberikan semangat untuk ketika mereka kembali ke tanah air mereka, ke kampung halaman mereka tetap pada iman mereka yang semula. Spiritualitas mereka tidak goyah. Dan Nehemia di sini saudara-saudara, kalau kita melihat kinerjanya, dia adalah seorang pemimpin yang baik. Dia adalah seorang pemimpin yang berhasil. Kalau kita membaca di Nehemia 2, mari kita baca bersama-sama. Silahkan dibuka Bapak Ibu Saudara. Nehemia 2 ayat 11 dan 12. Yang di rumah silahkan boleh membacanya, saya akan membaca juga ya. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Jelas sekali saudara-saudara bahwa kebaikan atau bahkan juga keberhasilan Nehemia di sini bahwa dia adalah seorang pemimpin visioner. Ya, pemimpin yang mengetahui dengan jelas apa misi atau tugas dan visinya. Tadi kita sudah baca Nehemia 2 ayat 11 dan 12. Jadi visi dan misi itu bukan semata-mata atas kemauannya sendiri, tetapi berpadanan dengan kehendak Allah. Mari kita baca di 12b. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Jadi hatinya tergerak ya ketika mengetahui dengan jelas, dengan fakta bahwa orang Israel di Yerusalem itu hidup sengsara, hidup merana. Bahkan juga hidup mereka itu sering kali diserang. Karena apa? Karena tembok Yerusalem itu sudah runtuh. Pintu-pintu gerbangnya itu sudah rusak. Tetapi Nehemia ini dia tidak berlangsung bertindak dengan gegabah, tidak. Tetapi dia membawa setiap persoalan atau permasalahannya itu kepada Tuhan di dalam doa. Dia berdoa untuk bangsanya. Dan dari Tuhan dia mendapatkan visi dan misi untuk menyelamatkan bangsanya dan
membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang telah runtuh. Kemudian yang kedua, selain tadi dikatakan pemimpin yang baik dan berhasil, terlihat bahwa dia adalah seorang pemimpin yang tidak egois. Nehemia adalah pemimpin yang melibatkan banyak orang atau melibatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Teamwork-nya luar biasa. Dia tidak bekerja seorang diri, melainkan bagaimana dia mampu memimpin tim kerjanya yang baik. Kita baca tadi pasal 2 ayat 12a. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Bersama-sama. Jadi tim kerja inilah yang menyertai dia. Ya, ketika mau mengajak umat Israel untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Survei ke lapangan, ya, punya planning, punya perencanaan, lalu kemudian pelaksanaan pekerjaan itu dikerjakan bersama dengan orang lain. Hanya tadi saya katakan teamwork-nya luar biasa. Kemudian yang ketiga, dia adalah pemimpin yang mau berada di lapangan. Artinya dia tidak omdo. Dia tidak hanya omong saja, tidak sekedar perintah kamu kerja ini, kamu kerja itu, sementara dia pangku tangan. Ayat 13 mengatakan, demikian pada malam hari aku keluar dari pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan seterusnya dan seterusnya. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang dan seterusnya. 15, aku naik ke atas melalui dan seterusnya. Itu menunjukkan saudara-saudara bahwa meskipun dia sudah hidup nyaman di Puri Susan, tetapi dia peduli pada orang-orang Israel yang hidup susah, yang hidup terhina, sengsara. Dia mau pergi ke Yerusalem. Dan sesudah 3 hari dia berada di Yerusalem, dia dan tim kerjanya bangun pada malam hari. Untuk apa? Menyelidiki. Ya, menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang sudah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya yang sudah terbengkalai, yang sudah dimakan api itu, habis dimakan api. Artinya dia sidak, dia turun langsung, dia ke lapangan. Jadi kesediaan dirinya untuk terjun ke lapangan itu membuat Nehemia mengetahui dengan jelas realita di lapangan seperti apa. Apa yang ingin dicapai untuk membuat rakyatnya supaya hidup aman, sejahtera, nyaman, makmur, dalam situasi yang menyenangkan seperti apa. Kalau dia tidak turun langsung, dia tidak tahu. Dia lakukan itu. Jadi catatan yang ketiga, kita mau melihat bahwa Nehemia ini bukan sekedar memberikan instruksi dan perintah kepada anggota tim kerjanya, tapi dia mau kerja turun langsung ke lapangan. Kemudian yang keempat, Nehemia adalah seorang pemimpin yang bersedia membagikan visi dan misinya dengan jelas kepada seluruh umatnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan seterusnya. Ayat 17 dan 18. Mau mengatakan bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan yang besar itu diperlukan support, dukungan, bahkan keterlibatan umat yang berada di Yerusalem. Dan Nehemia di sini saudara-saudara bersedia membagikan visi dan misi apa yang selama ini dia pegang kepada orang lain. Dia membuka mata mereka untuk melihat kondisi tembok Yerusalem pada saat itu memang benar-benar memprihatinkan. Serta memberitahukan kepada mereka bahwa misi dan juga visi dari Tuhan itu untuk membangun kembali. Ayo kita bangun kembali Yerusalem. Baru kita bangun kembali tembok-tembok yang sudah runtuh, pintu-pintu gerbang yang sudah amburadul, dan dia ajak semuanya. Dan respons umat luar biasa, saudara. Karena apa? Karena ada campur tangan Tuhan. Dan umat mengatakan kami siap untuk membangun. Luar biasa. Mereka tidak pikirkan capeknya, mereka tidak pikirkan lelahnya, mereka tidak pikirkan upahnya.
tapi mereka yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang akan menyertai mereka di dalam proses pembangunan itu. Itu yang penting. Yang kelima, Nehemia adalah seorang pemimpin yang bisa memimpin dengan baik. Memimpin dengan bersandar kepada Tuhan di dalam mewujudkan visi dan misinya itu. Dia menghadapi berbagai macam rintangan. Ayat 19-20 mengatakan bahwa dia tahu dalam menjalankan tugas itu enggak mudah. Ada saja rintangannya. Ada saja tantangannya. Baik orang-orang yang luar, datang dari luar, maupun orang-orang dari dalam. Tapi dia berani menghadapinya. Karena apa? Karena dia punya Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Dan dia bersandar pada Tuhan. Bahkan kepada para penentangnya yang berusaha untuk menghalangi proses pembangunan itu. Dia berkata, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Jadi Nehemia tidak sombong. Dia tidak mengatakan bahwa keberhasilan itu karena aku, ini loh aku pemimpinnya. Tidak. Tetapi Allah semesta langit, dialah yang membuat pekerjaan kami berhasil. Penentangnya kalau Nehemia sudah berkata ini, tentu dia jiper Bapak Ibu Saudara, mengkerut. Ternyata dia dalam memimpin mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatannya, bukan mengandalkan kepintarannya, bukan karena dia bisa mengatur strategi pekerjaan itu. Bukan juga karena teamworknya yang bagus. Bukan. Tetapi karena Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sekilas tentang Nehemia. Lalu bacaan kita ini jelas 2 ayat ya. Kita sudah baca 20 dan 21. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara mau membaca secara keseluruhan sampai dengan ayat yang terakhir itu alangkah lebih baik lagi. Sampai di dalam ayat yang ke-37. Kita lihat di sini apa yang mau disampaikan lewat firman Tuhan di 2 ayat ini saudara-saudara. 20 dan 21 mau menggambarkan betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. God is good, God is good. Tuhan begitu baik all the time. Tuhan begitu baik dan baiknya terus menerus setiap hari, setiap waktu, dari waktu ke waktu. Dari detik ke detik, menit ke menit, hari per hari, minggu ke minggu, bulan minggu, tahun per tahun, seterusnya sepanjang masa. Ikan Tuhan itu saudara-saudara, tidak ada yang menandinginya. Sekalipun umatnya telah memberontak terhadapnya, dia tetap setia, dia tetap baik. Memperhatikan mereka, tidak meninggalkan mereka. Ada di padang gurun, saudara. Tiang awan, kemudian tiang api, tidak pernah beranjak dari mereka. Pengasihan, pengampunan, anugerah, dan kesabaran Tuhan itu terus menerus hadir. Terus menerus ada di tengah-tengah kehidupan mereka, umatnya. Kalau kita lihat, coba di ayat 1 terus Bapak Ibu Saudara membacanya sampai stop nanti ya. Di ayat 37, betapa Tuhan itu luar biasa. Umat memberontak, tapi lewat pengasihan Nehemia minta sama Tuhan. Tuhan kasihani mereka, Tuhan mengasihani lagi mereka. Dengar-dengaran kepada mereka, tapi kemudian memberontak lagi. Begitu terus menerus Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ya sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara kan orang tua di sini kalau pernah mengalami kenakalan anak di rumah. Hati satu kali, masih nakal. Kita masih ada pengampunan. Oke, jangan ulang untuk kedua kali. Kedua kali masih dia tetap nakal. Ini yang terakhir ya, orang tua bilang gitu. Ini yang terakhir ya, sekali lagi kamu berbuat nakal, awas. Nah gitu kan, orang tua udah mulai ngancem nih, awas. Yang tak dapat uang transport, yang nanti distrap, yang nanti HP-nya disita dulu, gak bisa pegang HP. Repot kan kalau gak bisa pegang HP, gak bisa pegang laptop, mau belajar dari mana?
Zaman sekarang semuanya serba seperti itu, online-onlinean. Tapi kalau sudah disita orang tua, ya ada saatnya saudara-saudara kemudian orang tua hilang kesabaran. Marah sama anak, mungkin dipukul pantat, pahanya dipukul, dijewer telinganya, atau itu tadi saya katakan dista. Tuhan seperti itu juga kasihnya. Ketika dia satu kali berbuat salah, satu kali berbuat dosa, melanggar, Tuhan ampuni. Lewat Nehemia, ayo Tuhan, kebaikan Tuhan, tolong berikan kepada umat-Mu Tuhan. Kesetiaan Tuhan terhadap umat sepanjang masa yang terus-menerus berdosa, tolong Tuhan. Tuhan kasihani lagi. Saat perbudakan di Mesir, Tuhan membangkitkan Musa, memberikan Musa untuk menolong mereka keluar dari perbudakan, membawa mereka kemudian ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka untuk mereka miliki. Apa baiknya Tuhan? Kemudian perjalanan padang gurun bukan perjalanan yang mudah. Tiap saat mereka diperhadapkan dengan musuh yang menghancurkan mereka. Namun kesetiaan Tuhan tidak pernah berkurang dan kekuatannya tidak pernah memudar. Sehingga musuh-musuh dikalahkan. Bukan Allah yang memimpin dengan keperkasaannya, dia pun menurunkan Taurat. Sebagai apa? Tuntunan hidup, petunjuk hidup kepada umat. Ketika mereka saat itu akan masuk, sudah menikmati tanah perjanjian Kanaan. Taurat itulah sebagai petunjuk hidup yang benar. Supaya mereka tidak melenceng ke kiri, tidak melenceng ke kanan. Tetapi kembali lagi mereka berbuat dosa. Mengingat lagi kebaikan Tuhan di masa lampau. Mengingatkan umat, insaf lagi, sadar lagi. Tetapi umat terus menerus berbuat dosa. Mereka berkumpul, mereka menghabiskan hari-hari mereka, saudara-saudara, untuk bagaimana ini? Mencari keselamatan. Karena Musa tidak turun dari gunung. Entah apa yang diperbuat oleh Musa, kata mereka. Mereka bersungut-sungut. Mereka bilang sama Harun, buatlah patung anak lembu emas. Untuk kami bisa sembah, untuk kami bisa percayai. Musa lama tidak turun-turun. Harun mengikuti mereka. Begitu seterusnya Musa datang melihat umatnya yang sudah porak-poranda, umatnya yang sudah menduakan Yahweh atau Tuhan. Minta belas kasihan dari Tuhan supaya Tuhan mengampuni mereka. Generasi Musa Tuhan selamatkan berkati, tetapi yang tetap terus menerus membandel, membangkang akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi kalau kita melihat sejarah perjalanannya itu, Allah dengan kesetiaannya selalu menuntun, selalu membimbing, melindungi, dan memberikan yang terbaik saudara-saudara bagi umatnya. Nah inilah yang sesungguhnya perlu kita cermati. Bahwa ternyata Tuhan tidak kurang sabarnya. Tuhan terus menerus untuk membawa umatnya. Bahkan kini lewat Nehemia diingatkan kembali. Supaya umat hidup di dalam pertobatan. Apa yang dilakukan oleh Nehemia, dia berpuasa Bapak Ibu Saudara. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepalanya. Berkabung di sini ya, pakai kain kabung dengan tanah di kepalanya itu simbol pertobatan. Nehemia ajak mereka dengan cara seperti itu. Maksudnya untuk mengubur masa lalu mereka. Untuk melihat lagi, sudahlah, kamu jangan berbuat dosa. Dosamu itu sudah banyak, ayo kita datang kepada Tuhan. Dalam pertobatan, ayo kita datang kepada Tuhan di dalam pengampun. Saudara-saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita mau memperhatikan bagaimana ternyata umat mengetahui keseriusan Tuhan dalam mengampuni dosa mereka. Umat mengetahui bagaimana dengan tulus ataupun juga memang dengan keinginan Tuhan, kasih Tuhan, sifat Tuhan yang seperti itu mau datang kepada mereka. Kegagalan mereka, dosa mereka, pelanggaran mereka, pengakuan dosa mereka, pengakuan dosa umat di sini dikatakan akan membawa satu pemahaman bahwa sesungguhnya ini Tuhan sudah begitu baik. Kurang baik apa loh Tuhan?
terhadap diriku, terhadap diri kami. Oleh sebab itu mari menurut Nehemia, mari kita datang kepada Tuhan. Dengan ketulusan hati juga mau merubah seluruh hidup kita agar hidup kita benar-benar diberkati oleh Tuhan. Jadi kita melihat di sini saudara-saudara betapa luar biasanya Nehemia yang terus-menerus mau mengingatkan dan mengingatkan lagi. Supaya umat benar-benar tertuju kepada Tuhan. Dan serius untuk tidak mengulang-ulang kesalahan, kegagalan maupun dosa-dosa yang sudah mereka lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Allah di dalam Tuhan Kristus, dari bacaan kita ini kita juga dapat mengambil hikmahnya. Kita dapat memetik pelajaran yang berharga. Satu, ingat, kasih Tuhan tak terbatas. Kasih Tuhan ada sepanjang masa. Kasih Tuhan ada sepanjang zaman. Dia berikan kepada kita terus-menerus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tak jemu-jemunya kasih Tuhan ada bagi kita. Jadi yang kedua catatan, kalau Tuhan itu begitu mengasihi, maka sesungguhnya kasih Tuhan yang luar biasa itu harus kita sambut dengan kasih Tuhan yang maha pengasih dan pengampun itu harus kita respons dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Dengan sungguh-sungguh pula kita merespon semuanya itu. Dengan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Berapa banyak kesetiaan, berapa sering kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan luntur, sirna, bahkan hampir hilang dan musnah. Berapa banyak, berapa sering kasih kesetiaan Tuhan kepada kita, sirna, luntur hanya karena kemudian kita menghadapi tantangan, kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan yang menurut kita berat sekali. Tidak mampu untuk mengatasinya. Kita tidak mampu menghadapinya, lalu kemudian kita cari jalan keluar. Kita cari jalan pintas yang lain di luar Tuhan. Banyak itu kita lakukan. Kita tidak datang kepada Tuhan mohon ampun. Kita tidak datang Tuhan untuk kemudian mengingatkan Tuhan, ingatkan saya. Tuhan tegur saya kalau saya bersalah. Tuhan ingatkan saya kalau saya mengulang dosa-dosa saya. Tidak ke situ. Justru kita pergi ke tempat yang lain. Kita mencari pelarian. Bahkan mungkin saudara-saudara, kalau kita tidak kuat menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan yang berat ini, pergi ke orang pintar. Pergi ke dukun. Karena kita menganggap, biar cepet, instan, pergi aja ke dukun. Pergi aja ke orang pintar, selesai. Firman Tuhan di catatan yang kedua mau mengatakan, Tuhan begitu setia dan pengasih. Maka kita dituntut untuk lebih setia dan lebih mengasihi Tuhan. Yang ketiga, kita diajak bersama-sama untuk melihat sejauh mana doa yang sudah kita naikkan kepada Tuhan merupakan refleksi perjalanan hidup kita bersama. Doa-doa yang kita ungkapkan apakah hanya sekedar doa minta saya sehat, minta saya kaya, minta supaya anak saya pintar, minta supaya saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya ini, saya punya itu, saya punya semua. Apakah sekedar itu doa yang kita naik? Kalau hanya sekedar itu berarti kita egois, kita hanya mau minta saja sama Tuhan. Tapi mari kita melihat saudara-saudara kekasih Kristus. Ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, kita merefleksi bahwa Tuhan itu memang ternyata begitu baik dalam hidup kita. Dia telah menuntun kehidupan kita dari hidup kita yang dulu, dari hidup kita yang mungkin kita bilang, hidup saya dulu nggak ada apa-apanya, segini ya belum punya itu. Lalu kemudian, bahwa hidup saya hingga saat ini sampai hari ini. Atau hanya sekedar kita melihat ke belakang. Dulu Tuhan, saya nih nggak bisa pakai baju bagus seperti ini.
nggak bisa nenteng tas mahal, ya. Bahkan nggak bisa saya nyekolahin anak saya ke luar negeri. Refleksikan. Kalau sekarang saya bisa semua seperti itu karena Tuhan. Makanya di dalam doa kita berdoa, terima kasih Tuhan. Semua itu saya alami, saya rasakan sampai sekarang itu karena Tuhan. Atau kalau dulu saudara-saudara kita berdoa kepada Tuhan seperti yang saya tadi katakan, minta. Tapi sekarang mari kita lihat. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, hidup sekarang saya pas-pas. Kalau masa yang lalu sebelum pandemik, oke lah Tuhan. Masih enak hidup saya. Suami masih bekerja. Pendapatan juga masih lumayan. Tapi sekarang Tuhan, saya hidup di dalam kesulitan. Nah dalam doa itu kita minta kepada Tuhan, selain penyerahan diri, Tuhan juga membuka jalan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, dalam doa kita bukan sekedar kita minta-minta yang wah ya enak. Tapi Tuhan membukakan mata hati dan pikiran kita bahwa yang dulu-dulu kalau Tuhan menyertai, maka kita yakin percaya sekarang ini juga Tuhan menyertai. Bahkan tidak hanya dulu sekarang tetapi yang akan datang juga Tuhan menyertai. Dia tidak membiarkan kita. Masakan di masa dulu dia menyertai kita, ya kan? Sekarang masa menyertai kita juga, masa depan yang akan datang dia akan meninggalkan kita, tidak. Dia tetap akan menyertai. Ya sejauh tadi firman Tuhan mengatakan kita tetap teguh setia berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam kondisi penderitaan apapun, susahnya apapun, ya bergumulnya seberat apapun. Tetap mengasihi Tuhan, tidak berpaling ke kiri, tidak berpaling ke kanan, tidak menengok ke seberang, tidak menengok kemana-mana, tidak mencari penghiburan atau bahkan kekuatan-kekuatan di luar Tuhan, tidak. Fokus, mandang kepada Tuhan kita, Sang Semesta, Pencipta langit dan bumi, memandang Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah berkorban dirinya, nyawanya untuk keselamatan saudara dan saya. Itu anugerah yang terindah yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Mau turun ke dunia, berkorban saudara dan saya. Jadi kalau dia sudah berkorban luar biasa untuk saudara dan juga saya, mari jaga kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan. Hari ini, besok, kekal sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Allah Bapa Sorgawi, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar.
Biarlah firman Tuhan boleh kami praktekkan dan lakukan. Kami boleh tetap setia selalu kepada Tuhan. Kami boleh taat di dalam peribadahan kami. Kami boleh selalu mengasihi Tuhan dalam situasi apapun. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun kami tidak meninggalkan Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami bawa setiap persoalan dan permasalahan negara kami kepada Tuhan melalui para pemimpin yang Tuhan telah pilih. Kami berdoa juga untuk pelayanan gereja Tuhan di atas muka bumi ini di dunia, di mana-mana di masa pandemik, melalui metode dan cara gereja mereka masing-masing melakukannya. Berikan juga kemampuan, berikan kami semangat setiap pelayan-pelayan Tuhan untuk tetap mengabarkan Injil dan berita sukacita. Dan bagi kami jemaat boleh selalu berpartisipasi di dalam kegiatan dalam bentuk apapun yang dilakukan atau dilaksanakan oleh gereja-gereja tersebut. Termasuk gereja kami GPIB Sangkakala Jakarta. Tuhan Yesus memberkati kami baik diaken, penatua, pendeta, semua jemaat sektor 1 dan sektor 2, keluarga-keluarga yang dalam pergumulan, keluarga-keluarga yang berulang tahun. Hari ini tanggal 9 Februari, Rohe Felito Emmanuel Sembiring. 12 Februari Ibu Esther Simanjuntak, Ibu Marike Ingrid Anne Boron Tuinman, Bapak Frankie Johan Amaorsea. Serta 10 Februari yang akan merayakan ulang tahun perkawinan Bapak dan Ibu Anja Dewanta Sembiring. Tuhan Yesus melimpahkan berkat panjang umur sukacita kepada mereka semua yang berulang tahun. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kegiatan-kegiatan sepekan kami. Kami mau berdoa untuk jemaat kami yang juga saat ini sedang dalam pemulihan. Bapak Lepar, Ket Patinama, Ibu Elizabeth Matulesi, Beri Purba, Ibu Elita Sumono, Ibu Maria Odance, Bapak Rudi Runtuwene, Mario Kapo, Diaken Yani Sedaeli. Dan mereka yang isolasi mandiri di rumah, Janise Parera, Karisa Pakasi, Bapak Agustinus Sepati, Bapak Christian Taroreh, Ibu Yudhistira Taroreh, Ibu Kasmiri Nasiahaan, Tamara Siahaan, Hilde Situmorang, Tarana Situmorang, serta mereka yang menantikan anak-anak yang boleh lahir dalam keluarga rumah tangga mereka Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Melda Simanungkalit, Ibu Laura Moto, serta Ibu Hani Urwilal. Kami sertakan semua jemaat kami yang sedang dalam pergumulan, yang merindukan teman hidup jodoh pendamping buat anak-anaknya, keluarga-keluarga yang dalam pergumulan, suami, istri, anak-anak, atau bahkan Tuhan, yang sampai hari ini juga masih menunggu mujizat dari Tuhan. Biarlah mereka tidak mencari kekuatan-kekuatan kepercayaan yang lain, percaya hanya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang boleh menyembuhkan, Tuhan Yesus yang boleh memberikan solusi dan jalan keluar bagi setiap kami yang sedang bergumul. Terima kasih Bapak Sorgawi. Akhirnya kami juga berdoa mengucap syukur ibadah ini boleh terselenggara meskipun melalui rekaman. Baik hamba sebagai pelayan firman maupun juga Diaken Sormin sebagai pembala liturgi dan juga yang membantu untuk puji-pujian dari keluarga Ibu Sucahyo. Terima kasih Bapak Sorgawi. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Doa. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
pengucapan syukur. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Doa persembahan. Mari berdiri. Terpujilah Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kami. Apa yang sudah kami berikan datangnya dari Tuhan. Kami memberi bagi karya pelayanan di gereja Tuhan. Dengan memberi, kami mau saling mengasihi dan bersyukur kepadamu. Kami percaya setiap taburan mendatangkan tuaian besar bagi hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun atas segala apa yang sudah kita lakukan. Tapi yakin dan percayalah, Tuhan selalu setia, bahkan tetap setia. Dan mengampuni setiap orang yang mau datang dan berserah kepadanya. Berpeganlah pada janji Tuhan-Mu, di sepanjang masa Ia berserta. Angkatlah puji-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan gundah, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jemaat, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.